Seorang ibu memberi pil tidur pada putrinya, lalu mengaduk susu bubuk yang penuh dengan semut, dan wanita itu dengan santai memberikan pada bayinya. Tak lama kemudian bayinya pun tertidur, lalu ia pergi ke sebuah apartemen untuk berselingkuh dengan mantannya. Namun saat itu sang suami tiba-tiba pulang ke rumah dan melihat botol itu dipenuhi oleh semut. Sang suami merasa ada yang tidak beres. Ia pergi ke kamar dan melihat putrinya sudah pingsan. Dengan cepat ia membawa putrinya ke rumah sakit. Untungnya usaha keras dokter untuk menyelamatkan nyawa putrinya akhirnya berhasil. Pria itu membawa putrinya pulang ke rumah, tetapi saat hendak tiba ia melihat istrinya sedang bercumbu dengan pria lain di ujung lorong, menumbuhkan dendam pada si pria itu, hingga ia bersumpah bahwa istri dan selingkuhannya akan menerima ganjaran yang setimpal. Semua bermula pada kisah pria bernama Mingki, seorang suami yang sedang menganggur. Sehari-harinya Mingki memasak, membersihkan rumah, dan mengurus bayinya. Ia punya istri bernama Bora yang bekerja di suatu lembaga sekaligus menunjang kebutuhan keluarganya. Tapi tanpa sepengetahuan Mingki, Bora diam-diam berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Kim. Suatu hari sepulang kerja, bukannya pulang ke rumah Bora malah mampir terlebih dulu ke apartemen selingkuhannya. Mereka bertemu di depan pintu hingga pada akhirnya bermesraan. Sementara Bora bercinta dengan mantan kekasihnya, Mingki terlihat sedang asik membaca buku tentang kisah percintaan. Setelah capek mencari pekerjaan, Mingki sering mendatangi toko buku bekas yang ada di dekat apartemennya itu. Setelah selesai membaca, Mingki lalu menjemput anaknya yang dititipkan di tempat penitipan anak. Saat berada di lift, ia bertemu dengan teman lamanya yang baru saja pindah ke apartemen tersebut bernama Myong. Mingki membantu Myong mengangkut barangnya. Sebagai balasan, Myong memberinya nomor telepon untuk berjaga-jaga jika Mingki membutuhkan bantuannya. Lalu saat berada di rumah, bayinya tiba-tiba rewel. Mingki lalu bergegas memberikannya susu karena istrinya belum kunjung juga pulang. Namun terdapat semut di dalam susu formula itu. Tak ingin bayinya kenapa-napa, ia mengganti susu itu dengan stok susu lainnya. Di sisi lain, Bora masih bersenang-senang dengan selingkuhannya serta saling memotret satu sama lain. Bahkan foto-foto kebersamaan mereka tersimpan banyak di suatu album, menandakan bahwa perselingkuhannya bersama Kim sudah terjalin cukup lama. Bahkan saat melihat foto-foto itu, Bora menemukan sebuah cincin, yang dimana kala itu hubungan mereka sudah sampai tahap bertunangan. Bora lalu memakainya dan terlihat cocok, membuat Kim yang melihatnya merasa bahagia. Kemudian Kim mengantar Bora ke apartemennya menggunakan mobilnya Bora, lalu Kim memberi duplikat kunci apartemennya yang disatukan ke dalam kunci mobilnya Bora, agar Bora bisa datang ke rumahnya meski saat Kim tidak ada di rumah. Kemudian di dalam apartemen, Mingki terbangun oleh tangisan bayinya di tengah malam. Bora nampak sudah pulang namun ia malah merokok di dalam toilet sehingga Mingkilah yang menenangkan bayinya. Lalu saat pagi hari, Bora mulai memerankan perannya sebagai seorang ibu yang mengurus bayinya. Suaranya terdengar serak sehingga Mingki bertanya kemana saja Bora pergi sampai pulang larut malam, di mana Bora beralasan bahwa ia pergi karaoke bersama teman-temannya, tanpa mengetahui bahwa suara seraknya tersebut karena Bora berteriak keenakan saat berhubungan bersama dengan Kim. Singkat cerita, setelah mengantar anaknya ke tempat penitipan, Mingki lalu mencari pekerjaan, namun beberapa kali ia melamar semua perusahaan yang ia datangi tak kunjung menerimanya. Merasa lelah, ia pun kembali ke toko buku bekas untuk membaca. Selesai membaca, seperti biasa Mingki pergi berbelanja kebutuhan rumah, sementara istrinya sibuk berbelanja pakaian di sebuah mall. Namun yang lebih parahnya lagi, ia membeli pakaian bukan untuk suaminya melainkan hadiah untuk selingkuhannya. Bora dan Kim bahkan sudah janjian di mall tersebut, namun Bora memutuskan untuk tidak menemuinya karena takut pulang terlambat. Terlebih ia tak ingin suaminya kembali curiga. Bora kemudian pulang sementara Kim menunggunya sampai larut malam. Singkat cerita, Bora pulang sambil menjemput putrinya. Telepon rumah kemudian berdering, namun ketika Mingki mengangkatnya tiba-tiba sambungannya diputus, menandakan bahwa telepon tersebut tak lain dari Kim yang masih menunggu Bora di mall. Tak terlalu mempedulikannya, Mingki lalu membereskan beberapa pekerjaan rumah, seperti menyiapkan makan malam dan mencuci pakaian keluarganya. Hingga saat ia beristirahat dengan menonton sebuah film, telepon rumah kembali berdering. Mingki mengangkatnya namun tidak berbicara karena fokus menonton. Sementara Kim juga tidak berani bicara duluan karena takut suami Bora yang menjawab. Bora lalu memarahi Mingki karena malah bersantai sementara bayinya menangis, dan Bora sedang menunggu telepon dari kantornya. Padahal Mingki hanya ingin beristirahat mengingat semua pekerjaan rumah sudah ia selesaikan. Tak sampai di situ omelan istrinya bahkan semakin menjadi-jadi, hingga mengungkit tentang masalah nafkah bahkan merendahkan kodrat Mingki sebagai kepala keluarga. Mingki lalu memilih pergi membersihkan karpet mobil Bora sambil meluapkan sedikit kekesalannya. Lalu ia tak sengaja menemukan sebuah struk gerbang tol dan mulai bingung, karena menurut catatan pengeluaran yang mereka kelola, Bora tak pernah pergi melalui gerbang tol, membuat Mingki sedikit curiga namun ia memilih diam. Lalu pada malam harinya Mingki dan Bora saling bermesraan. Dari ekspresi Bora terlihat bahwa ia sama sekali tidak menikmatinya, bahkan teganya lagi Bora malah mengingat masa-masa indah bersama selingkuhannya pada saat itu juga. Di keesokan harinya Kim menemui Bora di kantornya.
Ternyata Kim juga bekerja di tempat tersebut sebagai seorang desainer. Lalu saat mereka berduaan, Bora sengaja menutup tirai, di mana saat itu juga dengan nakalnya mereka berdua bermesraan. Setelah selesai dengan Kim, Bora lalu mendapat telepon dari resepsionis yang memberitahu bahwa suaminya berada di sini. Bora dan Kim kepanikan hingga bergegas merapikan kantornya, begitu pula dengan Minky yang heran mengapa kantor istrinya ditutup oleh tirai. Ia lalu masuk dan melihat Bora dan Kim seolah-olah sedang bertugas. Kim lalu menyapanya sebelum kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah itu di dalam mobil Minky merasa bahwa istrinya berbeda, ia bahkan kebingungan dan bertanya mengapa Bora melepas sepatu di kantornya tadi. Bora yang enggan menjawab lalu mengganti topik pembicaraan, membuat Minky sedikit kesal hingga fokusnya hilang dan hampir menabrak pejalan kaki. Atas kejadian itu Minky berniat pergi ke bengkel kecil untuk mengganti rem mobil, agar lebih murah jika dibandingkan dengan harga di bengkel resmi. Bora lalu menyindirnya dan menyebut jika Minky orangnya perhitungan. Setelah mendengar hal tersebut Minky hanya bisa terdiam. Setelah itu Bora turun di depan apartemen mereka, sementara Minky pergi membeli berkas-berkas untuk lamaran kerja. Namun bukannya pulang ke rumah, Bora sengaja naik taksi dan pergi ke apartemen selingkuhannya. Dirasa tak cukup setelah apa yang mereka lakukan di kantor tadi. Kali ini Bora sengaja merayu Kim agar mau berhubungan dengannya. Setelah Kim melihat cincin tunangannya dipakai di jari Bora, keduanya pun kembali melakukan hubungan tersebut. Di sisi lain, Minky menyadari terdapat sebuah kunci apartemen yang menyatu dengan kunci mobil istrinya. Kunci itu tak lain pemberian Kim agar Bora bisa datang kapan saja ke apartemennya. Dan dari sinilah kecurigaan Minky semakin kuat terhadap pengkhianatan istrinya. Minky lalu pulang dan mendapati istrinya tidak ada di rumah. Ia sempat berpikir positif bahwa sikap istrinya semakin hari semakin berbeda. Mungkin karena dirinya pengangguran, untuk itu Minky membuat lamaran kerja sebanyak-banyaknya dan berniat lebih giat lagi dalam mencari pekerjaan. Namun sekuat apapun ia berpikir positif, insting seorang suami terhadap pengkhianatan istrinya semakin bertambah. Untuk itu, Minky mengkalkulasikan beberapa hal yang ganjal seperti struk gerbang tol yang ia temukan, sebuah kunci apartemen yang tiba-tiba menyatu dengan kunci mobil istrinya, berduaan dengan Kim tanpa menggunakan sepatu di kantornya, serta jarak tempuh pada speedometer mobil yang tidak sesuai dengan catatan pengeluaran, menandakan bahwa istrinya sering menempuh perjalanan yang jauh. Minky lalu berspekulasi bahwa Bora memiliki hubungan dengan Kim. Untuk itu, demi memastikan kecurigaannya tersebut, keesokan harinya Minky pergi menaiki bus menuju apartemen Kim saat Bora dan Kim bekerja. Melalui sebuah logo apartemen dan nomor kamar yang terdapat pada kunci yang mencurigakan tersebut, pada akhirnya Minky berhasil tiba di apartemen Kim. Ia lalu memasukkan kunci dan terkejut ketika mengetahui bahwa kunci tersebut rupanya cocok. Minky lalu menghela napas untuk mengumpulkan kekuatan sebelum masuk ke dalam. Perlahan Minky memasuki rumah tersebut. Terlihat sebuah kasur yang masih berantakan serta beberapa tisu yang berserakan. Namun kecurigaannya ternyata benar. Ia menemukan beberapa foto kebersamaan istrinya bersama Kim, baik foto biasa maupun foto-foto yang terlarang. Tak hanya itu, rasa sakit di hatinya kian mendalam ketika melihat sebuah album di atas kasur yang menunjukkan kebersamaan mereka baru-baru ini. Hingga pada puncaknya ia menemukan foto Kim bersama bayinya. Menjadi jelas bahwa perselingkuhan istrinya bersama Kim sudah terjalin sebelum mereka menikah. Bahkan lebih jahatnya, hubungan mereka masih terjalin sampai saat ini. Mengetahui hal itu, Minky sangat amat terpukul, membuat perasaannya depresi, kecewa, kesal, dan campur aduk. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain merasa gagal menjadi kepala rumah tangga, sebab ia tidak bisa memberi nafkah pada istri dan anaknya. Bahkan ketika berada di apartemennya, Bora kerap bertanya kepada Minky, namun Minky hanya bisa terdiam. Satu hal yang diucapkan Minky adalah bertanya, apakah sekarang Bora bahagia dengan kehidupannya? Bora pun menjawab dengan menyuruh Minky untuk segera makan. Dirasa hatinya semakin kacau setiap Minky berada di dekat Bora. Ia pun menemui bayinya yang sedang tertidur, menggenggam tangan mungilnya yang lembut, karena hanya bersama bayinya lah luka Minky bisa terobati. Keesokan harinya, Minky pergi ke toko buku bekas, namun kali ini ia membaca buku-buku tentang misteri kejahatan. Pulang ke rumah, Minky mendapati istrinya sudah bersiap untuk pergi bekerja. Meski Bora sempat berpamitan, Minky tahu bahwa istrinya akan pergi berselingkuh dengan Kim sehingga ia tidak perlu menjawabnya. Benar saja, Bora dan Kim terlihat sedang berkencan di sebuah pantai. Bahkan ketika pulang ke apartemen Kim, mereka lagi dan lagi bermesraan. Setelah itu Bora pergi ke kamar mandi, tempat di mana ia melihat tumpukan perlengkapan bayi. Bora yang kebingungan menanyakan hal tersebut pada Kim. Lalu Kim menjelaskan bahwa ia menginginkan hubungan yang lebih serius sampai memiliki anak dari Bora. Kim menyebut bahwa ia tidak ingin diperlakukan seperti pria simpanan, yang hanya Bora pakai untuk kesenangan saja. Untuk itu Kim sengaja membeli perlengkapan bayi, setidaknya sebagai bukti keseriusannya kepada Bora. Namun hal itu justru membuat Bora kesal dan marah pada Kim. Bora bilang bahwa cintanya memang tulus, namun keputusan Kim yang mendadak dan sepihak itu dianggapnya terlalu egois, di mana menurut Bora, hubungan tanpa status lebih baik daripada hubungan serius.
Punya suami yang setia, Bora justru tidak merasa cukup, giliran selingkuhannya mengajak serius malah dianggap konyol, benar-benar menggambarkan sebuah sikap yang tidak masuk akal. Setelah itu Bora yang kesal tiba-tiba pergi begitu saja, bahkan saking kesalnya ia tak sengaja menabrak mobil seseorang di jalan. Setelah kejadian itu, Bora berniat mengakhiri hubungan terlarangnya bersama Kim. Ia mencoba menjadi istri yang baik dengan mengurus semua pekerjaan rumah tangga, hingga merasakan sendiri bagaimana lelahnya Mingki setiap hari, yang harus mengurus rumah, mengurus anak, sekaligus mencari pekerjaan. Untuk itu Bora berusaha mengembalikan perhatian Mingki yang berubah menjadi pendiam dan dingin menjadi ceria kembali. Namun ketika Bora terlihat kesulitan saat memasak, Mingki menawarkan bantuan. Bora sedikit senang mendengar suaminya berbicara. Lalu ia menjawab bahwa tidak perlu membantu dan menyuruhnya menonton TV saja. Mereka kemudian makan malam bersama dan terlihat bahagia, hingga akhirnya Bora meminta maaf karena selama ini sering memarahi Mingki dan merendahkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Namun belum sehari kebahagiaan itu tiba, puncak dari semua permasalahan pun dimulai. Mingki menerima pesan bahwa kerabatnya di kampung meninggal dunia, sementara ia harus datang menghadiri pemakamannya. Suara telepon rumah kemudian berdering. Mingki mengangkatnya namun tak ada jawaban, membuat Bora panik karena ia tahu bahwa telepon itu berasal dari selingkuhannya. Karena Mingki harus menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung, ia lalu meminjam kunci mobil Bora untuk pergi ke bengkel terlebih dahulu, mengingat Bora tak sengaja menabrak seseorang di jalan. Lalu setelah Mingki pergi menuju bengkel, Kim kembali menelepon Bora dan mengatakan bahwa ia tidak terima jika Bora membuangnya begitu saja. Awalnya Bora marah-marah karena Kim seenaknya meneleponnya, namun ketika Kim nekat akan mendatangi apartemennya, perasaan Bora menjadi bimbang. Bora memiliki dua pilihan, mengusir Kim dan menjadi istri yang baik, atau pergi menemui Kim dan kembali mengkhianati suaminya. Singkat cerita, Kim yang nekat ternyata sudah berada di depan pintu apartemen Bora. Lalu Bora yang takut suaminya keburu pulang menyuruh Kim menunggu di sebuah kafe yang berada di dekat apartemennya. Bayi Mingki masih terjaga, membuat Bora kebingungan bagaimana menghadapi masalah ini. Ia lalu berusaha menenangkan bayinya agar cepat tertidur, namun sayangnya bayi mungil tersebut tak kunjung tertidur. Karena kesal, Bora lalu nekat melakukan hal yang sangat kejam. Ia mencari pil tidur dan menuangkan beberapa obat ke dalam mangkuk, sebelum kemudian menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Lalu ia mencampurkan obat tersebut ke dalam susu formula dengan tergesa-gesa. Sang bayi kecil hanya bisa menatap ibunya dengan penuh harap, bahkan saat susu tersebut diminumnya, tangan lembutnya beberapa kali menggapai wajah sang ibu seolah menyeratkan agar jangan pergi meninggalkannya sendirian. Namun Bora tetap pergi, lebih mengutamakan selingkuhannya daripada anaknya sendiri. Bora kemudian menepati janjinya untuk menemui Kim. Kim bertanya mengapa Bora meninggalkannya. Jika memang itu adalah pilihan Bora, Kim berpura-pura akan pergi dan tidak akan pernah menemui Bora lagi. Bora lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud meninggalkan Kim, hanya saja saat ini ia adalah seorang istri dan seorang ibu. Lalu sebuah pernyataan yang di luar nalar pun muncul. Kim mengungkit perkataan Bora saat melahirkan bayinya di rumah sakit, menyebut bahwa bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap mereka. Setelah mendengar hal itu Bora meminta maaf, seolah menyiratkan bahwa kemungkinan itu benar, yang berarti selama ini Mingki hidup dalam kebohongan, mengasuh anak dari hasil perselingkuhan istrinya. Kebejatan mereka bahkan berlanjut, keduanya kembali bermesraan hingga mabuk-mabukan. Di sisi lain Mingki merasakan firasat buruk. Ia segera pulang ke rumah hanya untuk mendapati istrinya tidak ada. Ia lalu melihat botol susu dipenuhi oleh semut, merasa ada yang tidak beres. Mingki segera memeriksa bayinya. Betapa terkejutnya Mingki ketika mengetahui bayinya demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Ia langsung membawanya ke rumah sakit. Tahap pemeriksaan pun dilakukan. Dokter mengidentifikasi adanya zat penenang dewasa dalam tubuh bayi, yang artinya sama saja seperti racun bagi bayi. Dokter mendiagnosis bahwa jika Mingki datang sedikit lebih lambat, besar kemungkinan bayinya akan mengalami kerusakan otak, gangguan pernapasan, bahkan kematian akibat dosis yang tidak sesuai. Mendengar hal tersebut Mingki sangat terpukul. Beruntung berkat usaha keras dokter, nyawa bayi tersebut berhasil diselamatkan dan Mingki diperbolehkan membawanya pulang. Ia pun membawa pulang bayinya, namun saat hendak tiba di apartemen, ia melihat istrinya sedang berciuman dengan selingkuhannya di ujung lorong. Tak lama setelah itu Kim berpamitan pada Bora. Mingki yang hatinya hancur mencoba bersabar dan bersembunyi menunggu Kim pergi, karena bagaimanapun putrinya masih membutuhkan sosok seorang ibu. Namun saat Kim hendak pulang, ia justru kembali ke apartemen Bora. Merasa selingkuhan istrinya sudah pergi, Mingki bergegas masuk, namun saat membuka pintu ia mendapati Kim sedang bermesraan dengan istrinya. Momen itulah yang membuat kesabaran Mingki benar-benar habis, dan dari sinilah ia mulai merencanakan balas dendam, menganggap bahwa putrinya tidak membutuhkan seorang ibu yang telah melakukan pengkhianatan sekejam itu. Keesokan harinya, Mingki menitipkan putrinya di tempat penitipan anak, lalu ia meminta Myong mengantarnya ke stasiun kereta api.
dengan alasan akan menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung. Jika kalian lupa siapa itu Myong, ia adalah teman lama Minky yang baru saja pindah ke apartemennya sekaligus menjadi tetangganya. Singkat cerita, Minky lalu memasuki kereta dan Myong memastikan keberangkatannya. Namun saat Myong pergi dan kereta mulai bergerak, rupanya Minky malah turun, dan aksinya menaiki kereta hanya untuk mengelabui Myong. Minky lalu pergi ke apartemen selingkuhan istrinya. Setelah masuk ia segera menggunakan sarung tangan, ia lalu menemukan rambut Kim dan mengambilnya untuk sampel DNA, mencari barang-barang lain yang sekiranya berguna bagi rencananya hingga mengambil pisau milik Kim. Entah apa yang akan dilakukan Minky, yang pasti ia terlihat sangat percaya diri. Kemudian pada sore hari, Bora pulang ke apartemennya setelah selesai bekerja. Ia sedikit bingung karena lampu rumah belum dinyalakan, menandakan bahwa suami dan bayinya belum pulang. Tak terlalu mempedulikannya, Bora kemudian pergi ke ruang make up. Namun setelah melihat fotonya saat berselingkuh berada di balik cermin, Bora terkejut. Ia tak pernah membawa foto tersebut ke rumah. Terlebih foto itu hanya ada di apartemen Kim. Ia pun berpikir bahwa itu perbuatan Kim untuk menakut-nakutinya. Bora kemudian menelepon Kim dan menanyakan maksudnya. Karena jika foto tersebut dilihat oleh suaminya maka tamatlah hubungan mereka. Namun Kim tidak mengerti perkataan Bora sedikit pun. Tiba-tiba lampu rumah dan sambungan telepon mati. Terlihat ada seseorang yang sengaja mematikannya. Saat Bora diliputi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, Minky muncul dan langsung menyerangnya. Ia mencekik leher Bora dengan sangat keras sambil menghubungi Kim, agar Kim mendengar suara Bora yang kesakitan. Tak sampai di situ, Minky juga mengakhiri hidup istrinya dengan cara yang sangat brutal. Setelah itu, Minky menyimpan rambut Kim di dekat jasad istrinya. Ia juga membawa kain yang dipenuhi darah Bora, kemudian mengunci rumah sambil menghapus sidik jarinya di kunci tersebut. Tak lupa ia membiarkan kunci itu tetap menggantung. Lalu saat ia berada di bawah apartemen, perkiraannya bahwa Kim akan datang karena khawatir ternyata benar. Sementara Kim masuk ke dalam perangkapnya, Minky dengan santai pergi menuju apartemen Kim. Ia lalu menempelkan bekas darah Bora dari kain yang dibawanya ke sebuah cermin, sebelum kemudian pergi dengan tenang menggunakan kereta. Di keesokan harinya, Myong terlihat memasuki rumah Minky yang tampak tidak dikunci. Entah apa tujuannya, namun ia terlihat mencari perlengkapan bayi. Ia lalu membuka kamar Bora dan terkejut melihat Bora sudah tewas bersimbah darah. Setelah kejadian itu, siang harinya kepolisian memenuhi apartemen tersebut untuk melakukan investigasi. Di waktu yang sama, Minky mulai memainkan perannya sebagai suami yang cemas dan gelisah setelah mendengar istrinya telah tewas. Aktingnya yang terlihat natural membuat para tetangga dan polisi percaya dan mencoba menenangkannya. Sementara itu polisi menemukan berbagai barang bukti seperti cincin yang dilepas secara paksa, sidik jari pada kunci, hingga rambut Kim di samping jasad Bora. Tak hanya itu, sebagian polisi juga menyelidiki apartemen Kim dan menemukan bekas darah di cermin kamar mandinya. Dari semua bukti tersebut, polisi memiliki cukup alasan untuk menetapkan Kim sebagai tersangka utama dalam kasus kematian Bora. Namun untuk memperkuat penyelidikan, polisi tetap melakukan interogasi terhadap Minky dan Myong sebagai orang terdekat korban. Beruntungnya Minky sudah menyiapkan alibi yang sangat rapi dan menjelaskan semuanya tanpa keraguan. Minky menjelaskan bahwa ia mengantar bayinya ke tempat penitipan anak, lalu pergi ke kampung untuk melayat menggunakan kereta, yang juga disaksikan oleh Myong. Kepergiannya terbukti valid melalui tiket kereta, dan Myong juga mengkonfirmasi hal tersebut. Sementara alasan Myong masuk ke rumah Minky dan menemukan jasad Bora adalah karena Minky meneleponnya, dan meminta bantuan untuk membawa perlengkapan bayi ke tempat penitipan anak, karena saat itu Minky pergi tanpa membawa perlengkapan bayi sama sekali. Bahkan rekaman telepon antara Minky dan Myong juga diputar untuk memastikan bahwa keduanya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Sementara itu Kim terlihat duduk tak berdaya di hadapan polisi, tidak menyangka bahwa dirinya dijadikan tersangka. Meskipun ia berusaha membantah semua tuduhan, pada akhirnya seluruh bukti yang ada membuatnya dijebloskan ke dalam sel tahanan. Polisi kemudian mengantar Minky dan bayinya pulang. Suasana rumah juga tampak tenang menandakan bahwa sumber masalah telah menghilang. Kehidupan baru telah dimulai dan tujuan Minky saat ini hanya merawat bayinya sebaik mungkin. Namun terkadang Minky juga merindukan Bora. Ia melihat foto-foto Bora saat masih bersamanya, membuatnya menangis dan meminta maaf karena merasa menjadi suami yang gagal. Minky bertanya-tanya apakah membunuh Bora adalah pilihan terbaik atau justru sebaliknya, karena bahkan saat Bora masih hidup pun, perilakunya terhadap Minky dan anaknya sudah sangat keterlaluan. Ia kemudian membakar semua foto-foto Bora dan menghapus seluruh kenangannya. Setelah itu untuk pertama kalinya Minky bisa makan dengan lahap dan damai. Minky menganggap bahwa bayinya tidak membutuhkan seorang ibu yang telah melakukan pengkhianatan. Hal ini seolah menyiratkan bahwa pengkhianatan bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kebiasaan, karena sekali seseorang berselingkuh, hatinya akan terbiasa mendua. Entah Minky mengetahui bahwa bayi tersebut adalah anaknya atau bukan, namun satu hal yang pasti,
Mingki memastikan bahwa putrinya akan jauh lebih aman jika bersamanya, karena bagi Mingki, bayi tersebut bukan hanya sebuah anugerah, melainkan satu-satunya harta terindah yang ia miliki. Bagaimana menurut kalian alur cerita kali ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka silahkan like, subscribe serta aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Adios.